Bu Alfian. Lagi kita ada tayangan khusus karena hari ini hari spesial Bu buat Kota Jakarta. Jadi hari ini tanggal 22 Juni 2022 ulang tahunnya DKI Jakarta Bu ke 495. Maju bahagia warganya, barokah pimpinannya. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Sekarang hadir lagi Iya. kawan maritim. Nah, kenapa Bu nih di sini? Program khusus yaitu kita sekarang berada di kanal atau Sungai Sunter. Sunter. Kenapa? Kenapa kita di Sungai Sunter ya? Nah, itu Bu, kenapa Bu? Apakah karena sungai ini saingannya Sungai Ciliwung Bu? Atau gimana Bu? Ternyata Sungai Sunter adalah salah satu sungai 3 yang terbesar di Kota Jakarta. Ya. Dan punya peran penting di dalam menata air dan juga untuk rencananya untuk pelayaran. Pelayaran Dan dari sudah pernah direncanakan, digambar waktu itu kita menemukan akun tahun 1794. Jadi ini lumayan lama sebenarnya. tua banget Bu, 300 hampir 300 tahun yang lalu Bu. Karena tentu tidak lepas kaitannya penataan Sungai Sunter ini terkait dengan pelabuhan Tanjung Priok. Iya Bu, dekat Bu ya kalau kita lihat ke sana. Utara itu kelihatan itu Iya. utara Sungai Sunter. Sungai Dan Sunter. ternyata Sungai Sunter itu pada abad ke-19 ya, pada abad 19 itu menjadi batas tertimur. Paling Dari, timur, baik Bu. Batavia yang waktu itu sudah perluasan ke Tanjung Priok. Jadi Kalau- ini bagian batas timur dari pelabuhan Tanjung Priok. Baik Bu. sebenarnya. Kalau di barat Bu, Kalau di barat, sungainya? waktu itu batas baratnya adalah Kali Ancol. Kali Ancol, Kanal Ancol, dan kita pernah bahas Bu ya, Kanal Ancol Bu ya. Pelabuhan Tanjung Priok itu waktu abad ke-19 diapit oleh di bagian timur Sungai Sunter, di bagian barat, barat Sungai Ancol gitu ya. Jadi ternyata kenapa mereka bikin itu menjadi kanal Ancol dan kanal Sunter menjadi penting? Iya Bu. Karena ternyata rencana awal ini kebetulan ada odong-odong yang lewat, lumayan ramai juga dalam rangka UP Jakarta. Jadi waktu itu rencana pengembangan pelabuhan Tanjung Priok Iya Bu. itu ke selatannya mereka dengan membangun atau menata Sungai Ancol dan Sungai Sunter itu diharapkan bahwa gudang-gudang itu akan dibangun sampai ke daerah Cempaka Putih. Oh, gitu Bu ya. Jadi kalau di kota Khusus Bandung- gudang Bu ya itu Iya, ya, khusus gudang. gudang-gudangnya untuk kepentingan pelabuhan Tanjung Priok, gitu. betul. Jadi menghubungkan ke pedalaman sampai waktu itu pedalaman ya Baik, Cempaka Bu. Putih itu dengan kanal Ancol dan kanal Sunter ini. Gitu. Baik. Jadi bisa dibayangkan bahwa rencananya nanti itu di pinggir-pinggir ini akan banyak gudang-gudang. Gudang-gudang ya, seperti yang di Dan Pelabuhan kita Tanjung juga Priok. sekarang ternyata lihat masih ada sudah ada beberapa gudang yang ada di daerah Sunter, Oh, Cempaka ya. Putih kan. Contohnya yang di mana Bu? Iya, Yang di Sunter sana. daerah-daerah Sunter Bu ya, Iya, mungkin udah mulai banyak, tapi rencana itu terhenti karena apa? Ada kemerdekaan, perang kemerdekaan. Oke, Jadi, baik. makanya kenapa Sungai Sunter ini baru penataannya diluruskan ya. Itu Baik. baru berhenti sampai ke Cempaka Putih. Cempaka Putih. Harusnya lebih ke dalam lagi Bu ya. Terus ke selatan lagi. Lebih ke selatan Sekarang lagi. ini balik ke sungai yang lama, Hmm. Cipinang dan sebagainya. Tapi dulu saya tahunya waktu di peta itu ya, di peta yang lama terutama ya Bu, itu malah daerah utara ini malah rawa-rawa dulu. Ya, Iya. memang rawa-rawa awalnya. Tapi kenapa bisa terbentuk sungai? Berarti Nah, tidak itu alami Bu ya? Air ini dengan dibangunnya kanal-kanal itu Dikeruk kan Bu ya. Dikeruk, diperdalam, kemudian yang bagian daratannya ditimbun. Ditimbun. Ya. Jadi itulah makanya akan menjadi kota kita sebut juga sebagai kota air. Kota Dan air, betul, Bu. Dan mereka mempunyai konsep sama seperti kota-kota yang di Belanda. Amsterdam Bu ya, Itu kan Rotterdam, mereka Amsterdam. daerah rendah kemudian ditata sehingga menjadi kota yang dihubungkan satu daerah dengan lain dengan Kanal betul Bu. Mungkin siapa tahu kita bisa ke Rotterdam atau Amsterdam ya untuk untuk ngecek bener ya. Betul, Iya. benar. Tapi di
Tanjung Priok sendiri kita kan punya 2 bangunan heritage Bu. Di ujung dermaga itu ada Gedung Pandu, betul Bu. Nah di situ ada ilustrasi kota Rotterdam yang lengkap dengan sungai-sungainya Bu ya. Mungkin berangkatnya dari sana juga Bu ya, untuk bisa arsitek yang membangun pelabuhan Tanjung Priok memang arsitek dari Belanda gitu ya. Jadi konsepnya dan kondisi kota Jakarta yang waktu itu ya, bagian utara kota Jakarta yang atau Batavia yang waktu itu masih rawa-rawa itu bisa dibandingkan dengan kota di Amsterdam yang waktu itu juga kota yang permukaan tanahnya itu lebih rendah daripada air. Seperti ya rawa-rawa juga gitu ya. Nah, ini karena kondisi yang sama sehingga mereka menganggap konsep ini bisa diterapkan di kota Jakarta sekarang atau dulu Batavia. Nah, tapi ternyata kan setelah kemerdekaan berbeda lagi karena teknologi. Kalau dulu kan memang transportasi utamanya adalah air. Air, betul Bu. Ya. Tapi ternyata setelah kemerdekaan dan revolusi industri, ternyata kendaraan-kendaraan transportasi darat itu perkembangannya jauh lebih besar. Cepat. Mobil banyak diproduksi, belum lagi sepeda motor dan sebagainya. Pokoknya kendaraan darat itu waktu itu lebih cepat perkembangannya, produksinya daripada kendaraan air. Betul. Karena memang lebih mahal. Lebih mahal dan lebih lama waktunya Bu ya, untuk pembangunannya. Itu kenapa kita ada jalan bypass. Jalan bypass. Setelah kemerdekaan itu jalan bypass itu dipercepat pembangunannya. Dan itu ternyata mengikuti alurnya Sungai Sunter. Betul Bu. Dari blueprintnya di sebelahnya. Oke, dari blueprintnya yang arsitek Belanda buat Bu ya. Jadi memang mengikuti jalur sungai yang direncanakan dibuat sama arsitek Belanda. Transportasi utama waktu itu, waktu abad ke-18-19. Karena waktu itu memang teknologi yang paling cepat murah itu melalui air. Betul Bu. Paling cepat, murah dan banyak Bu ya muatannya ya, kalau menggunakan kapal. Jadi kapal besar. Betul Bu ya. Makanya Bu, dulu Raja Purnawarman juga malah membangun sungai Bu ya. Candrabraga ya. Candrabraga dan Gomati. Itu yang sekarang kita kenal dengan Cakung ya. Sungai Cakung Bu. Jadi memang saat itu teknologinya masih terbatas. Air ya, teknologi air untuk transportasi yang paling murah. Baik. Itu. Jadi sekarang rencana sekian abad yang lalu, tahun 1700 itu abad ke-18, ternyata sekarang di abad ke-21 nggak bisa semuanya terrealisasi. Karena apa? Percepatan teknologinya yang membuat sehingga sungai udah tidak lagi populer untuk itu, lebih cepat dengan kendaraan darat ya, mobil, truk. Sekarang kan udah diciptakan truk dan sebagainya. Tapi sebetulnya Bu, kalau ternyata kita mau melanjutkan apa yang menjadi konsep atau ide arsitek Belanda zaman dulu, itu bisa nggak Bu? Ternyata kita keruk sampai selatan lagi untuk digunakan kembali oleh kapal-kapal gitu. Tapi memang perlu dana untuk pembangunan infrastrukturnya lebih besar. Bu ya. Tapi untuk jangka panjang dia akan lebih murah. Betul Bu. Gitu. Cuman kalau untuk jadi artinya apa? Kapal-kapal itu mereka yang barang itu langsung bisa masuk ke dalam dan bisa masuk ke gudang-gudang ya. Betul Bu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kan airnya numpuk di pelabuhan. Betul Bu. Harus dijemput dengan kapal truk-truk betul. Dan sebagian kecil kereta. Iya betul Bu. Nah itulah bedanya kalau teknologi itu semua ada plus minusnya. Sungai juga nih Bu. Apa nih Bu kira-kira Bu? Jadi kalau kita lihat ini seperti sungai tapi kok kayaknya berhenti ya. Iya. Tapi ini masih terus ke sana. Cuman memang berhenti. Jadi seperti kayak Kalimati lah. Oke, yang gitu. di Gedung Biru itu Bu ya? Itu gor ya. Di sebelah sana gor ada lagi. Jadi kelanjutan dari aliran ini. Jadi memang sebenarnya ini adalah aliran aslinya. Baik Bu. Utara, dia berbelok ke timur nih ke arah sini. Ya. Nah, nanti di ujung sana dekat sekarang lokasi Pasar Ular. Itu dia dibelok ke barat lagi. Oke. Nah, karena berbelok begitu, akhirnya ini di
disodet lah, diluruskan, dipotong dan diluruskan dari muaranya sana ya, dari muara Sungai Sunter diluruskan. Nah sekarang sekarang kanal. Yang tadi kita lihat pertama di sana ya Bu ya. Jadi gitu. Awalnya sungainya belok-belok, untuk memudahkan kapal jalan dibikin lurus Bu ya, dipapras secara lurus gitu Bu ya. Baik, tapi memang di kanal-kanal di Eropa itu sebetulnya seperti itu Bu ya, lurus-lurus Bu ya, nggak ada yang kelak-kelok seperti di Nusantara Bu ya. Sulit kan kalau kelak-kelok kan, apalagi kalau ketika mereka harus melakukan maintenance atau perawatan, pendalaman itu ya, karena ini kan pendangkalannya cukup tinggi. Itu kalau berkelok-kelok kan agak susah. Betul Bu. Tapi kalau lurus dan juga untuk kapal. Baik. Kan dia kan radius untuk beloknya tuh tidak bisa seperti kapal-kapal kecil. Tapi memang kanal ini, kanal Sunter atau Sungai Sunter memang diproyeksikan untuk kapal-kapal besar Bu ya? Sebetulnya dulu. Kapal-kapal yang memuat kayak semacam kapal tongkang yang memuat barang-barang yang akan dimasukkan atau dikirim ke gudang-gudang yang ada di tadi. Rencananya akan dibangun di sepanjang kanal-kanal yang dibuat ini. Tapi ternyata kan belum terrealisasi ya, dan bahkan sekarang ini lahan-lahannya udah diuruk Bu ya. Rumah penduduk. Baik tuh. Jadi memang perkembangan waktu, perkembangan teknologi ya, perkembangan kebutuhan, juga kondisi keuangan ya, perekonomian itu akhirnya merubah perencanaan itu tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan. Baik Bu. Apalagi sekarang kita lihat dengan berkembangnya teknologi informasi IT segala macam, itu juga akhirnya akan banyak merubah teknologi-teknologi yang lama yang selama ini digunakan. Oke. Kita lihat di sini. Tapi memang di bagian belakang tuh ada Air Petra ruang terbuka publik ramah anak. Itu di beberapa taman ya di Jakarta, di hampir setiap kelurahan itu dibangun, itu tempat anak-anak bermain. Dan mereka di situ ada perpustakaan, di situ ada aktivitas lainnya seperti dari ibu-ibu majelis taklim, RT, ibu-ibu kelurahan itu mereka melakukan. Dan ya ini sekarang yang tadinya memang lahan yang tidak terpakai ya, akhirnya bisa nanti menjadi ruang terbuka jauh yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bu, nah Bu, ini terkait banyaknya sungai di utara Jakarta nih Bu ya. Kan kalau sungai itu waktu dulu dipakai oleh lalu lintas menggunakan kapal Bu. Nah biasanya ada nggak Bu inspeksi atau pengawas dari Belanda sendiri supaya mengetahui bahwa jangan sampai jalur-jalur itu disalahgunakan sama musuh-musuhnya orang-orang Belanda gitu Bu. Jadi keamanan lah ya, bagaimana cara mereka mengamankan sungai-sungai itu supaya tidak disalahgunakan Bu, gimana Bu? Nah, Belanda itu menggunakan beberapa strategi ya. Jalur kanal-kanal, jalur sungai itu menjadi salah satu juga sarana untuk pengawasan terhadap tempat-tempat strategis dari pelabuhan, kemudian pergudangan dan pemukiman dan sebagainya, dan juga camp-camp militer. Mereka gunakan makanya mereka atur gitu jalur-jalur air gitu. Itu mereka secara berkala itu melakukan inspeksi dengan kapal-kapal mereka. Jadi itu mereka akan sendiri gitu. Dan untuk soal seperti itu, Belanda itu mereka udah punya SOP-nya yang cukup ketat. Nah di samping itu Belanda biasanya akan membangun bunker atau tempat-tempat pertahanan atau loji, ada yang disebut loji. Seperti yang di Ancol ya Bu ya? Di setiap persimpangan. Persimpangan sungai. Persimpangan sungai. Jalan juga. Kanal, jalan gitu. Atau dalam bentuk bunker kecil atau ada yang disebut terjut. Terjut itu jadi bangunan, bukan bangunan. Jadi tanah yang ditinggikan. Ditinggikan dari tanah tuh ya. Kemudian itu digunakan untuk tempat berlindung, tempat mengintai. Ada pasukan di situ. Itu mereka selalu ada tempat di persimpangan jalan, persimpangan sungai, kemudian pertemuan antara laut dengan sungai. Itu mereka selalu ada. Harusnya di Kalisunter ini juga bisa jadi ada Bu ya? Iya. Sebenarnya kalau kita lihat di sebelah timur
itu ada benteng Rawat-Ratai. Benteng besar itu kan dulu nggak terlalu jauh dari sini dan mereka bisa lihat kalau ada musuh datang gitu. Baik. Nah, di samping itu ada juga yang disebut dengan tadi tempat-tempat pertahanan redut atau Redut. redut Yang kecil, yang yang kecil lebih kecil yang ya. ditempatkan 1-2 pasukan yang ada di Iya, situ. Pak. Nah, di samping itu juga di Sungai Bambu ada Benteng Rawa Bambu. Wah, ya, yang itu juga bisa mengacu. Makanya kenapa pelabuhan Tanjung Priok itu dibatasi Kanal Ancol atau Sungai Ancol dan Sungai Sunter. Sungai Ancol itu menghubungkan dengan Benteng Rawat-Ratai. Ya. Rawat-Ratai apa? Benteng Ancol, Bu. Sungai Bambu. Sungai Bambu. Nah, Benteng Sungai Bambu ini untuk pertahanan sisi barat. Sementara di bagian timur Sungai Sunter itu di sebelah timurnya tidak jauh ada Benteng Rawat-Ratai. Kita belum pernah ke sana, Bu ya? Belum. Nah, nanti mudah-mudahan agak susah ya ke sana. Iya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa. Saya menarik juga. Nah, tapi di samping yang benteng-benteng besar itu ada benteng-benteng kecil. Bukan benteng ya, artinya defense point atau titik-titik. Pos, Bu. Pos checkpoint, pos checkpoint ya. Benar, pos checkpoint. Ya, ya. Pos penjagaan lah. Betul, Bu. Di tiap sudut-sudut persimpangan, jalan atau sungai. Ya. Halo, Dek. Iya, anak-anak tuh apa namanya? Antusias aja. Polos. Mereka main di sini Iya, daripada main di jalan. Iya, benar, Bu. Gitu. Jadi soal pertahanan itu mereka sudah persiapkan dan di beberapa titik itu mereka sudah menempatkan camp-camp militer. Camp-camp militer ya. Di sana ya, di Sungai Bambu kan Sungai ada. Bambu ada, betul, Bu. Kemudian di sini juga ada nih, di Cilincing, di situ ada. Jadi memang ini dulu daerah yang cukup vital ya untuk kota Jakarta atau dulu. Oke. Kayaknya, Bu, mungkin cukup dulu, Bu ya. Oke. Teman-teman, guys. Boleh? Ya, dalam rangka ulang tahun ke-495 Kota Jakarta, maka kami tim YouTube Museum Maritim Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-495 Kota Jakarta. Maju kotanya, bahagia warganya, dan barokah pimpinannya. Aku, kamu, cinta maritim. Kawan maritim.